Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bahwa definisi stunting itu masyarakat harus tahu memang, di mana tidak semua orang pendek itu stunting atau tidak semua balita pendek itu stunting, tetapi balita bayi yang stunting itu memang pendek. Dan stunting itu terganggunya pertumbuhan baik secara fisik maupun juga perkembangannya, intelektualnya, oleh karena dua sebab. Yang pertama, bisa karena asupan nutrisi atau gizinya yang kurang. Yang kedua, karena penyebab penyakit yang kadang-kadang bayi atau balita ini sakit berulang kali. Tadi saya sudah bicara di depan bahwa stunting itu tidak serta-merta hanya pendek, ya, karena orang yang pendek itu tidak mesti stunting. Tetapi stunting ini ada gejalanya, ia pendek, kemudian disertai dengan keterlambatan perkembangan dan juga kecerdasannya. Sehingga ada ukuran-ukurannya, responnya, mungkin kalau misalkan anak umur 1 tahun itu sudah bisa apa, tetapi ini belum bisa, misalnya begitu. Respon-respon terhadap lingkungan ini bisa diukur dan itu ada indikator-indikatornya tersendiri. Stunting di negara kita masih cukup tinggi, 27,6%. Artinya kalau kita itu ada 5 juta bayi lahir setiap tahun, hampir 1,2 jutanya ada stunting. Kita bisa bayangkan ketika kita ingin penduduk yang besar, kemudian SDM yang unggul, kemudian Indonesia maju, tetapi kualitas SDM kita stunting. Oleh karena itu, inilah pentingnya penduduk kita itu harus berkualitas dan harus tidak stunting. Dan kita paham bahwa bonus demografi itu puncaknya itu di tahun-tahun antara 2020 sampai 2035 nanti. Sehingga ketika pas puncak bonus demografi, kita harus punya SDM yang unggul supaya kemudian kita generasi emas kita untuk tahun 2045 itu bisa tercapai, tetapi bersamaan dengan itu stunting kita tinggi. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita bekerja keras untuk menurunkan stunting. Keluarga adalah penting dalam hal ini. Satu hal yang penting yang untuk kita ketahui bersama, bahwa stunting itu bisa diatasi untuk tidak menjadi stunting atau dikoreksi, itu di 1000 hari kehidupan pertama. Sehingga ketika dia lahir, kemudian lahir itu umurnya sampai 2 tahun, ini masih bisa dilakukan modifikasi, ya, intervensi, kemudian supaya dia jadi tidak stunting. Tetapi mohon maaf, para ahli sudah memberikan pendapat bahwa setelah lewat dari 1000 hari kehidupan pertama, memang kita berat sekali untuk mengoreksi, ini sudah sulit, dan kita tinggal memperbaiki dari sisi kemampuan, keterampilan dalam kehidupannya. Selama ini memang anggaran untuk stunting itu sudah besar dan Bapak Presiden juga memberikan statement bahwa anggarannya sudah cukup besar tetapi terdistribusi ke banyak kementerian dan lembaga sehingga kurang fokus. Oleh karena itu amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk BKKBN menjadi ketua dalam percepatan penurunan stunting ini, tujuannya adalah untuk fokus. Jadi anggaran itu bisa fokus money flow program kepada program percepatan penurunan stunting ini. Saya kira salah satu yang dikritisi oleh Bapak Presiden, anggarannya sudah besar, datanya juga jelas, tetapi manajemennya yang harus ditingkatkan dan harus fokus. Ya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka lembaga yang terlibat, lintas sektor yang terlibatnya adalah lintas sektor yang punya kaki tangan sampai ke grassroots, sampai ke bawah. Ya contoh saja, kalau Kementerian Desa itu ya punya kaki tangan sampai desa, ya. Kementerian Sosial punya PKH sampai ke desa. Ya ini contoh-contoh yang betul-betul nyata. Itu BKKBN juga punya kader sampai di tingkat desa. Ya. BKKBN selama ini tugasnya memang kampanye, ya, KIE tentang perubahan perilaku. Oleh karena itu dengan program stunting ini maka pasti BKKBN harus bekerja lebih keras untuk kampanye tentang stunting, untuk pencegahan stunting. BKKBN sudah terbiasa bekerja
bersama-sama kader, bersama-sama dengan PKB, penyuluh keluarga berencana, ada yang namanya PPKBD yang penyuluh keluarga berencana di tingkat desa, dan ada yang namanya sub PPKBD yang di bawahnya desa lagi. Maka BKKBN akan menggunakan lini lapangan ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat. Pernah ada suatu wacana sertifikasi pranikah. Bagi BKKBN yang paling penting adalah bagaimana perempuan-perempuan yang akan menikah dan akan hamil tentu, menikah itu adalah harus sehat. Makanya BKKBN memang akan berkolaborasi intens dengan Kementerian Agama untuk kemudian mereka yang mau nikah ini mestinya harus diperiksa kesehatannya, apakah dia siap hamil atau tidak, kemudian apakah dia anemia atau tidak, itu apakah kurang gizi atau tidak. Ini penting sekali. Oleh karena itu BKKBN sudah meluncurkan program siap nikah. Iya, sehingga saya berharap sekali ke depan calon pasangan usia subur, dalam hal ini calon manten atau catin, ini sebelum dinikahkan sudah ada prasyarat di-approve dulu oleh BKKBN. Iya, jadi BKKBN akan mendaftar 3 bulan sebelum nikah, itu kita minta untuk mendaftar. Tentu BKKBN tidak akan mempersulit menikah, tidak akan menggagalkan orang menikah, tetapi BKKBN akan menyediakan aplikasi, platform yang kita buat, yang nanti pendaftaran dalam arti melaporkan kondisi real tubuhnya, dalam hal ini kondisi perempuan yang akan hamil itu bisa melalui Google Form, melalui aplikasi yang dikirim kepada BKKBN. Dari situlah kita bisa menilai, kemudian kita melakukan approve, kemudian setelah itu dinikahkan. Dan apabila ada yang tidak memenuhi syarat untuk hamil, maka BKKBN tentu tidak melarang menikah, tetapi BKKBN akan memberikan masukan-masukan, saran-saran untuk kemudian tidak hamil dulu sebelum sehat. Pada kesempatan kali ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, marilah kita cegah lahirnya bayi-bayi stunting dari keluarga kita dengan cara siapkan betul-betul remaja putri yang akan menikah harus sehat. Ibu-ibu yang akan menambah lagi anaknya harus sehat dulu. Ingat pesan saya, jangan terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun. Terlalu tua untuk hamil, lebih dari 35 tahun. Dan terlalu sering, kurang dari 3 tahun sudah hamil lagi. Dan kemudian terlalu banyak, karena pesan kami 2 anak lebih sehat. Terima kasih.